Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 tentang Maria dan Elisabet. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, topik renungan dalam Inspirasi Sabda hari ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Tentang menjadi berkat bagi sesama ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman sebuah keluarga. Ada satu keluarga sederhana, terdiri dari suami, istri, beserta 5 orang anak mereka. Pada suatu saat, mereka sekeluarga sedang pergi menonton sirkus. Mereka tidak punya harta melimpah, tetapi mereka punya cinta, kasih, dan sayang. Sehingga walaupun mereka hidup dalam kekurangan dan keterbatasan, tetapi mereka tidak kehilangan kegembiraan hidup. Pakaian mereka tidak mahal, tetapi bersih dan rapi. Mereka selalu menjalin kebersamaan. Kadang kegembiraan dan keceriaan mereka melebihi kegembiraan orang-orang kaya yang memiliki segalanya. Ketika mereka sedang antri mau membeli tiket, anak-anak sangat gembira karena menonton sirkus adalah peristiwa yang sangat langka untuk mereka, karena mereka memang tidak punya banyak uang. Sang suami dan istri juga sangat gembira. Ini menjadi momen yang sangat berharga untuk mereka. Ketika tiba giliran mereka untuk beli tiket, wanita penjual tiket itu bertanya, "Berapa tiket yang Bapak butuhkan?" Bapak itu menjawab dengan semangat, 5 tiket untuk dewasa dan 5 tiket untuk anak-anak dan 2 tiket untuk dewasa. Kemudian si bapak bertanya, "Berapa semuanya?" Wanita penjual tiket itu menjawab, 75.000 ditambah 50.000, total 125.000. Mendengar itu, si bapak seperti disambar petir, karena uangnya tidak cukup. Mereka hanya punya uang 105.000 rupiah, kurang 20.000. Kekecewaan dan kesedihan meliputi wajah si bapak. Ia sangat menyesal karena ia tidak bisa membawa keluarganya untuk menonton sirkus. Ia tidak bisa memberi kegembiraan untuk anak-anaknya. Ia mulai berpikir untuk berterus terang kepada istri dan anak-anaknya bahwa uang mereka tidak cukup. Mereka harus kembali ke rumah. Betapa anak-anaknya akan sangat kecewa. Seorang bapak yang antri persis di belakang mereka melihat jelas apa yang terjadi. Segera ia mengambil uang 20.000 dari kedompetnya sendiri dan menjatuhkannya ke lantai dan segera mengambilnya. Ia lalu mengatakan, "Pak, ini uang Bapak yang jatuh dari kantong Bapak tadi."
Si bapak yang punya 5 anak tadi sebenarnya tahu bahwa itu bukan uangnya, tapi ia sangat mengerti cara si bapak yang antri di belakangnya itu tidak mau mempermalukannya di depan umum. Dengan segera ia menerima uang itu. Seraya menitikkan air mata, ia mengatakan, "Terima kasih banyak atas kebaikan dan kemurahannya. Dengan ini, saya bisa membawa keluargaku menonton sirkus." Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kegembiraan dan kebahagiaan hidup bisa terjadi bila setiap orang mau menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain, entah kita kenal atau tidak, entah keluarga kita atau bukan, entah suku kita atau bukan, entah satu agama dengan kita atau tidak, kita tetap dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kisah tadi kita lihat, ada seorang bapak yang tak dikenal, yang telah menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga lain, yakni suami istri dengan 5 anak. Bacaan Injil hari ini mengisahkan peristiwa Maria mengunjungi Elisabet. Pada saat malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Maria, malaikat mengatakan kepada Maria bahwa Elisabet saudaramu sudah 6 bulan mengandung. Maria peka merasakan kebutuhan Elisabet. Kalau Elisabet sudah 6 bulan mengandung, tentu Elisabet membutuhkan perhatian dan bantuan. Maria segera pergi mengunjungi Elisabet. Perjalanan dari Nazaret ke Hermon untuk menemui Elisabet itu cukup jauh, sekitar 130 km. Pada zaman itu, jarak 130 km ini memang sangat jauh, karena hanya bisa ditempuh dengan menunggang keledai. Tetapi Maria siap berangkat. Maria tidak cemas. Maria tidak menunda-nunda dalam hal melakukan kebaikan. Ia berangkat menemui Elisabet dan bersedia tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan hingga saat Elisabet melahirkan. Kedatangan Maria ini sungguh sangat berarti bagi Elisabet. Kehadiran Maria ini merupakan berkat bagi Elisabet. Maka bukan hanya Elisabet yang bergembira, melainkan bayi di dalam kandungan Elisabet pun melonjak-lonjak kegirangan. Sungguh dahsyat kegembiraan dan kebahagiaan yang dialami Elisabet dan bayi di dalam kandungannya. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain tidak harus dengan melakukan hal-hal yang hebat dan spektakuler. Juga tidak selalu dalam bentuk materi. Berkat itu bisa berupa cinta kasih, bisa berupa doa, perhatian, sapaan, kepekaan, pikiran positif. Suami yang penuh perhatian dan kasih sayang terhadap istri dan anak-anak adalah berkat bagi istri dan anak-anak. Istri yang setia melakukan hal-hal yang perlu bagi suami dan anak-anak adalah berkat bagi suami dan anak-anak. Anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua adalah berkat bagi orang tua. Keluarga yang menjadi sahabat dan tetangga yang baik bagi orang di sekitarnya adalah berkat bagi masyarakat. Karyawan yang bekerja dengan penuh disiplin adalah berkat bagi perusahaan atau instansi tempat ia bekerja. Pengusaha atau pimpinan unit kerja yang melindungi dan memperhatikan kesejahteraan karyawan adalah berkat bagi para karyawan. Saudara-saudariku, dalam inspirasi sabda hari ini, Maria telah memberikan contoh teladan yang istimewa. Kehadiran Maria menjadi berkat bagi Elisabet dan berkat bagi dunia. Kehadiran kita juga hendaknya menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi keluarga, berkat bagi dunia.
Dengan pertolongan rahmat Tuhan, kita dimampukan sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi keluarga, berkat bagi dunia. Tuhan memberkati.